Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah anak-anak ibu, kita lanjutkan materi kedua, yaitu tentang jenis-jenis himpunan. Tujuan materi kedua, siswa dapat memahami mengenai jenis-jenis himpunan, diagram PEM, himpunan kuasa, kardinalitas himpunan, dan kesamaan dua himpunan. Jenis-jenis himpunan: himpunan kosong, himpunan semesta, himpunan bagian. Himpunan kosong didefinisikan sebagai himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong disimbolkan dengan 0 dicoret atau kurung kerawal buka, kosong kurung kerawal tutup. Yang kedua, misalkan A adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2, maka A tidak memiliki anggota sehingga merupakan himpunan kosong. Ditulis menjadi A sama dengan kurung kerawal buka dan kurung kerawal tutup, atau A sama dengan 0 dan dicoret. Contoh-contoh himpunan kosong. 1. H adalah himpunan makhluk hidup yang tidak akan mati, maka H sama dengan himpunan kosong. 2. M sama dengan kurung kerawal buka manusia yang bisa terbang tanpa alat, kurung tutup, maka himpunan kosong. K adalah himpunan bilangan kelipatan 2 yang ganjil, maka himpunan kosong. 4. A sama dengan himpunan bilangan prima yang habis dibagi 2 selain dari angka 2, maka himpunan kosong. Coba sekarang buatlah sendiri contoh himpunan kosong. Insya Allah anak ibu pasti bisa. Perhatikan, 0 ini bukan himpunan kosong. Titik-titik ini bukan himpunan kosong. Himpunan semesta. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat semua objek yang sedang dibicarakan. Hal ini berarti himpunan semesta mempunyai anggota yang sama atau lebih banyak dari himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta disebut juga himpunan universal yang disimbolkan dengan U atau S besar. Contoh 1, jika A sama dengan kurung kerawal buka 1, 3, 5,7 kurung tutup, maka dari himpunan A dapat ditentukan himpunan semesta yang mungkin, yaitu 1, S sama dengan bilangan 1 sama dengan bilangan ganjil, karena himpunan bilangan ganjil memuat semua anggota A. Semesta 2 sama dengan bilangan asli, karena semua himpunan bilangan asli juga memuat semua anggota A. Semesta 3, 1, 3, 5, 7, 9,11 kurung tutup, karena himpunan ini memuat semua anggota A. Contoh kedua, misalkan A sama dengan kurung kerawal buka ayam, itik, puyuh, kurung tutup. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan dari A adalah yang mungkin. S sama dengan kurung kerawal buka ayam, itik, angsa, puyuh, kurung tutup. Semesta sama dengan ayam, itik, angsa, puyuh, bangau, kalkun, S sama dengan binatang berkaki 2 yang bersayap, kurung kerawal tutup. S sama dengan binatang berkaki 2 yang bisa terbang. Contoh ketiga, misalkan G 2, 3, 5, 7, himpunan semesta yang mungkin untuk pembicaraan dari G adalah S bilangan prima kurang dari 10, atau bilangan asli kurang dari 10, atau bilangan prima, atau bilangan asli S 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang penting semua anggota G ada di S. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan cara menuliskan anggota dalam satu gambar diagram yang dinamakan diagram Venn. Aturan dalam pembuatan daerah diagram Venn sebagai berikut. Menggambar sebuah persegi panjang untuk menunjukkan semesta dengan mencantumkan huruf S di pojok kiri atas. Menggambar bangun tertutup, memberikan nokta titik berdekatan dengan masing-masing anggota himpunan. Atur dalam pembuatan diagram Venn adalah sebagai berikut. A. Menggambar sebuah persegi panjang untuk menunjukkan semesta dengan mencantumkan huruf S di pojok kiri atas.
menggambarkan bangun tertutup, memberi nota titik yang berdekatan dengan masing-masing anggota himpunan. Kita lihat P, A ada noktanya ya kan, kemudian anggota F, ini diagram Venn-nya. S semua himpunan siswa kelas 7C di SMP Negeri 1 Wonoari. P himpunan siswa kelas 7C di SMP Negeri 1 Wonoayu. F himpunan siswa perempuan kelas 7C di SMP Negeri Wonoayu. Ini semua semesta ya. Contoh, amati penyajian diagram Venn dari contoh berikut ini. Diagram Venn dari S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A 1, 2, 3. Himpunan B 4, 5, 6. Pada diagram Venn dapat kita tulis. Kita lihat semestanya dilambangkan dengan S. Kemudian anggota A, anggota B. Diagram Venn dari himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A 1, 2, 3, 4. Himpunan B 4, 5, 6, 7. Kita gambarkan dalam bentuk diagram Venn. Sehingga anggota A ada di anggota B juga ada di anggota A. Diagram Venn dari himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A 1, 2, 3. Himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita buat diagram Venn-nya. Yang ketiga, diagram Venn dari himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A 1, 2, 3, 4. Himpunan B 1, 2, 3, 4. Sehingga A sama dengan B. Diagram Venn-nya kita jadikan 1. Kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan yang dinotasikan dengan NA. Ada makanan kesukaan Pak Reza adalah ikan bakar, sate, dan bakso. Buatlah satu himpunan dari pernyataan tersebut. Jika sudah, maka kardinalitas dari himpunan kalian buat adalah 3. Apa yang dapat kita simpulkan? Makanan kesukaan istri Pak Reza ikan asam manis, jus terong, dan bakso. Makanan kesukaan anak ke-1 Pak Reza adalah ikan bakar, jus alpukat, dan bakso. Makanan kesukaan anak kedua Pak Reza adalah ikan bakar, jus terong, dan bakso. Banyak anggota satu himpunan yang berbeda disebut dengan kardinalitas himpunan itu. M. Himpunan bilangan ganjil antara 124 dan 129. Notasinya MM. Banyaknya anggota M. Perhatikan contoh berikut. A 2, 4, 6, 8, 10. B 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Banyak anggota A adalah 5. Dinotasi dengan NA sama dengan 5. Banyak anggota B adalah 15. Dinotasikan dengan NB sama dengan 15. Himpunan hingga adalah himpunan yang memiliki anggota hingga. Contoh A 1, 2, 3, 4 dan Himpunan tak hingga adalah himpunan yang memiliki anggota tak hingga. Contoh B 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kardinalitas himpunan hanya untuk himpunan yang hingga. Definitifnya set. Himpunan bagian. Himpunan A adalah himpunan bagian dari B. Jika A dan hanya jika setiap anggota A merupakan anggota B. Ditulis A bagian B. Dibaca A himpunan bagian B. Perhatikanlah himpunan berikut. Misalkan A, B, dan C adalah sebagai berikut. A, anggotanya kucing, anjing, buaya, kura-kura, burung kurung tutup. B, kucing, anjing, buaya, kura-kura, kurung tutup. C, buaya, kura-kura. Himpunan B merupakan anggota himpunan A. Ditulis B bagian dari A.
Himpunan C merupakan anggota dari B, ditulis C bagian dari B. Tetapi kita tidak dapat menuliskan A bagian dari B. Ada anggota A yang bukan merupakan anggota B, yaitu burung. Oleh karena itu, himpunan yang demikian ditulis A, dicoret, himpunan bagian kita coret B. Setiap himpunan merupakan himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Jadi, untuk sembarang himpunan A berlakulah A bagian dari A. Himpunan kosong merupakan bagian dari setiap himpunan. Jadi, sembarang himpunan A berlaku himpunan kosong bagian dari A, atau 0 kita coret bagian dari A. Contoh, perhatikan himpunan berikut. A, kurung kerawal buka, X demikian, X kecil dari 10, X anggota bilangan asli. B, 1, 3, 5, 7, 9. C, 2,4,6,8 tutup. D 1,3 kurung tutup. E 2,6,8 kurung tutup. F himpunan kosong. Dari himpunan di atas dapat kita nyatakan sebagai berikut. A bagian dari A, B bagian dari A, C bagian dari A, E bagian dari A, F bagian dari A, D bagian dari B, E bagian dari C, F bagian dari C, F bagian dari D, F bagian dari E, A bukan bagian dari B, A bukan bagian dari C, A bukan bagian dari B, A bukan bagian dari C, A bukan bagian dari D, A bukan bagian dari E, B bukan bagian dari C, B bukan bagian dari D, B bukan bagian dari E, B bukan bagian dari F, C bukan bagian dari D, C bukan bagian dari E. Masalah 2.4. Seluruh siswa kelas 7A SMP Taman Siswa berjumlah 32 orang, terdiri dari 15 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. 10 siswa laki-laki gemar sepak bola, 5 siswa laki-laki gemar bola voli, 9 siswa perempuan gemar menari, dan 8 siswa perempuan gemar bernyanyi. Tentukanlah semua himpunan bagian yang mungkin dari masalah tersebut dan gambarkan diagram Venn-nya. Jika S adalah himpunan semesta, A adalah himpunan siswa laki-laki, B adalah himpunan siswa perempuan, C adalah himpunan siswa laki-laki yang gemar sepak bola, D adalah himpunan siswa laki-laki yang gemar bola voli, E adalah himpunan siswa perempuan yang gemar menari, F adalah himpunan siswa perempuan yang gemar menyanyi. Maka himpunan A adalah himpunan bagian dari S, dilambangkan dengan A bagian dari S. Himpunan B adalah bagian dari S, dilambangkan dengan B bagian dari S. Himpunan C adalah bagian dari S, dilambangkan dengan C bagian dari S. Himpunan D adalah himpunan bagian dari S, dilambangkan dengan D bagian dari S. Himpunan E adalah himpunan bagian dari S, dilambangkan dengan E bagian dari S. Himpunan F adalah himpunan bagian dari S, dilambangkan dengan F bagian dari S. Himpunan C adalah himpunan bagian dari A, dilambangkan dengan C bagian dari A. Himpunan D adalah himpunan bagian dari A, dilambangkan dengan D bagian dari A. Himpunan E adalah himpunan bagian dari B, dilambangkan dengan E bagian dari B. Himpunan F adalah himpunan bagian dari B, dilambangkan dengan F bagian dari B. Himpunan C bukan himpunan bagian dari B, dilambangkan dengan C bukan himpunan bagian B. Himpunan D bukan himpunan bagian dari B, dilambangkan dengan D bukan himpunan bagian dari B. Himpunan E bukan himpunan dari A, dilambangkan dengan E bukan himpunan dari A. Himpunan F bukan bagian dari A, dilambangkan dengan F bukan bagian dari A. Gambar diagram masalah tersebut dapat kita gambarkan. Diagram Venn-nya semesta, himpunan A, himpunan C 10 siswa, himpunan D 5 siswa, bagian dari A. Himpunan B 9 siswa, E-nya, F-nya 8 siswa, bagian dari B. Nah, ini adalah diagram Venn dari masalah yang kita pelajari. Himpunan kuasa.
Semua himpunan bagian dari suatu himpunan dinamakan dengan himpunan kuasa, sehingga himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A yang dilambangkan dengan PA. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan M, P dalam kurung A tutup kurung. Menentukan banyak himpunan bagian. Sebuah himpunan mempunyai himpunan-himpunan bagian yang banyaknya dapat kita tulis. Misalkan A sama dengan kurung keral buka A, B, C kurung tutup. Banyak anggota himpunan A atau NA yang disebut dengan kardinalitas, sehingga banyaknya 3. Himpunan bagian dari himpunan A adalah: pertama, himpunan kosong, ada 1. Himpunan bagian dari yang mempunyai anggota 1, A, B, C, ada 3. Himpunan bagian yang mempunyai anggota 2, A, B, A, C, B, C ada 3. Himpunan bagian dari anggota A yang beranggotakan 3, A, B, C ada 1. Jadi semua himpunan bagian dari himpunan A, B, C ada 8, yaitu himpunan kosong, himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan A, B, himpunan A, C, himpunan B, C, dan himpunan A, B, C. Coba perhatikan. Tugas kalian bantu Faiz untuk membuat himpunan dengan menyajikan mendaftarkan anggotanya. Misalkan A adalah himpunan komik yang akan dibawa Faiz ke rumah neneknya. Maka A sama dengan kurung keral buka Doraemon, Naruto, detektif Conan, kurung tutup. Buatlah himpunan dengan syarat di bawah ini. A. Membuat himpunan jika Faris tidak ingin membawa ketiga komiknya. B. Membuat himpunan jika Faris ingin membawa hanya 1 komik. C. Membuat himpunan jika Faris ingin membawa 2 komik. D. Membuat himpunan jika Faris ingin membawa ketiga komiknya. Himpunan. Banyak anggota himpunan kuasa. Banyak anggota himpunan kuasa. Pertamakah himpunan kosong. Banyak anggotanya 0. Himpunan kuasanya K sama dengan kosong. Banyak anggota himpunan kuasa 1. P1. Banyak anggotanya 1. Himpunan kuasanya ada P, ada himpunan kosong. Banyak anggotanya 2. R sama dengan P, R. Banyak anggotanya 2. Himpunan kuasanya himpunan kosong, himpunan P, himpunan R, dan himpunan P, R. Ada 4. T sama dengan P, Q, R. Anggotanya 3. Himpunan kuasanya himpunan kosong, himpunan P, himpunan R, himpunan Q. Himpunan P, R, himpunan P, Q, himpunan Q, R. Yang terakhir himpunan P, Q, R, kurung tutup. Banyak anggota himpunan kuasanya ada 8. Rumus banyak himpunan bagian. Jika adalah himpunan daerah banyak anggota himpunannya adalah NA, maka banyak himpunan bagian dari himpunan A adalah 2 pangkat NA. Contoh, diketahui himpunan B, kurung keral buka A, I, U, O, E, kurung tutup dengan NB sama dengan 5. Berapa banyak himpunan bagian dari himpunan B? Tuliskan semua himpunan bagian dari B yang beranggota 4. Berapa banyak himpunan bagian yang beranggota 4? Penyelesaian, banyak himpunan bagian dari himpunan B kita gunakan dengan rumus tadi 2 pangkat NB. B-nya 5, 2 pangkat 5 sama dengan 32. Himpunan bagian yang beranggotakan 4 yaitu A, I, U, O, kurung tutup, A, I, U, E, kurung tutup, A, I, O, E, kurung tutup, A, U, O, E, kurung tutup, I, U, O, E, kurung tutup. Banyak himpunan bagian dari B beranggota 4 ada 5. Kesamaan 2 himpunan. Untuk merayakan HUT RI ke-76, Sekolah SMP Negeri 223 Jakarta berencana mengundang sebuah grup band untuk mengisi acara tersebut.
Guru seni musik yang diberikan tugas memilih grup band yang akan diundang ingin mengetahui grup band favorit siswanya. Guru seni murid tersebut bertanya kepada 4 orang siswa secara acak, yaitu Hendro, Lia, Susi, dan Tono. Ada band, ungu band, masik, dan no. Jawaban keempat siswa itu adalah grup band favoritnya Mendro adalah ungu, Noah, dan Demasik. Grup band favorit Lia adalah No, ungu, dan ada band. Grup band favorit Susi adalah ada band, No, dan Masik, dan ungu. Grup band favorit Dono adalah Demasik, No, dan ungu. Jika grup band favorit keempat siswa merupakan himpunan, sebutkanlah masing-masing anggotanya. Apakah himpunan grup band favorit Mendro sama dengan Susi? Apakah himpunan grup band favorit Lia sama dengan Tono? Apakah himpunan grup band favorit Mendro sama dengan Tono? Kita lihat. M, ungu, Noah, Demasik. L, Noah, ungu, ada band. I, Noah, Demasik, ada band, ungu. T, Noah, Demasik, ungu. M sama dengan T. Kita lihat kan? Jelas? M, ungu, ada juga di T. Noah ada juga di T. Demasik ada juga di T. Sehingga M sama dengan T. Himpunan M dinyatakan sama dengan himpunan T jika dan hanya jika setiap anggota M merupakan anggota T dan sebaliknya, sehingga M sama dengan T. Anggota A 1,2,3, anggota B 3,2,1. Apakah A sama dengan B? Anak ibu bisa menjawab. Ya, karena setiap anggota A merupakan anggota B dan sebaliknya. B. Senin, Selasa, Sabtu. C. 2,4,6. ND-nya ada berapa? Nah, ibu bisa jawab. NC-nya ada berapa? Nah, ibu bisa menjawab. Sekarang, apakah NB sama dengan NC? Himpunan B ekuivalen dengan himpunan C jika dan hanya jika kardinalitas B sama dengan kardinalitas C. Berarti B ekuivalen dengan C. G, A, I, U, E, O. H, 1, 2, 3, 4, 5. G sama dengan B. G, A, I, U, E, O. H, 1, 2, 3, 4, 5. G ekuivalen dengan H. Benar. J, A, I, U, E, O. K, A, I, U, E, O. J ekuivalen dengan K. J, A, I, U, E, O. K, A, I, U, E, O. J sama dengan K. Benar. Benar. Latihan. Nanti anak ibu bisa mengerjakan latihan. Pertama, sebutkan 3 himpunan semesta dari himpunan-himpunan berikut. A, K sama dengan 2, 3, 5, 7. B, L sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. C sama dengan M, sapi, kerbau, kambing. D, harimau, buaya, singa. Yang kedua, tentukan semua himpunan kuasa dari himpunan berikut yang sudah ibu jelaskan tadi. Yang ketiga, diketahui himpunan A 246, B 26, C 46, D 46, 10. Tentukan pasangan himpunan bagian dari himpunan-himpunan tersebut. Yang keempat, tentukanlah kardinalitas dari himpunan-himpunan berikut ini. A 1, 2, 3, 4, B, A, I, U, E, O. C-nya merah, kuning, hijau. D, M, A, T, E, M, A, T, I, K, A, kurung tutup. Ya. Terima kasih atas pelatihan anak-anak ibu. Ada soal, ada sampai di 5
Mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan bermanfaat sehingga anak Ibu paham dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Thank you, terima kasih atas perhatiannya. Semoga anak Ibu sehat semua. Jangan lupa jaga kesehatan, prokes tetap dipatuhi. Kita sama-sama berdoa, semoga kita dapat PTM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan selanjutnya kita masuk operasi himpunan. Semoga anak Ibu literasi buku paketnya. Terima kasih.